Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada mata kuliah pembelajaran PPKN MI ya, pada pertemuan ketiga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, adapun outline untuk mata kuliah kali ini yaitu yang pertama, periode pengusulan Pancasila, yang kedua, periode perumusan Pancasila, lalu yang ketiga, periode pengesahan Pancasila, yang keempat adalah sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu esensi serta urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Sebelum kita memasuki perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya, untuk materi yang pertama adalah periode perumusan Pancasila. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang tiga periode ini. Yang pertama adalah periode pengusulan, yaitu ada sidang BPUPKI. Lalu periode perumusan ada Piagam Jakarta dan sidang PPKI pada periode pengesahan. Nah, untuk periode pengusulan Pancasila sendiri, yaitu benih nasionalisme sudah tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan juga sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi Pancasila ini sudah diusulkan sejak sebelum merdeka ya. Nah, khususnya pada Sumpah Pemuda tersebut. Ini baru sebatas pengusulan bahwa adanya Pancasila. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI pertama, Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 dengan gagasan Pancasila. Nah, Insinyur Soekarno ini atau presiden pertama kita menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Nah, sebagai berikut. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi hal ini berbeda ya dengan Pancasila yang sekarang. Jadi masing-masing para ahli itu mengemukakan pendapat atau usulan tentang Pancasila atau dasar negara untuk Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke periode perumusan Pancasila. Jadi, perumusan Pancasila ini dimulai dari sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dengan adanya disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, apa sih itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah gagasan pertama atau rumusan pertama dari Pancasila hasil dari sidang BPUPKI kedua. Nah, Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan tentunya. Takluknya Jepang terhadap sekutu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Nah, maklumat pembentukan PPKI ini terjadi pada periode perumusan Pancasila juga. Nah, ini adalah Piagam Jakarta. Bisa dilihat ya di sebelah kanan. Mungkin kita baca ya.
Jadi isinya, hal ini dijadikan alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ini hampir mirip ya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bisa dilihat pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi di sini spesifik banget ya di syariat Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pada sila pertama ini kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini menjadi suatu kontra bahwa Indonesia kan terdiri dari berbagai budaya, berbagai agama. Nah, kalau misalnya tertulis syariat Islam pada sila Pancasila, hal ini akan membuat suatu kegaduhan. Oleh karena itu, digantilah sila pertama ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang lebih umum, yang bisa merangkul semua agama yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya periode pengesahan Pancasila. Nah, periode ini dimulai dengan adanya peristiwa penculikan atas diri Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, sidang PPKI dengan agenda dasar negara ini, Undang-Undang Dasar, Pemimpin Negara, dan perangkat pendukung lainnya. Jadi pada sidang tersebut diaturlah semua untuk menentukan dasar negara, undang-undang, pemimpin, dan perangkat pendukung lainnya. Selanjutnya, rumusan Pancasila disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila termaktub dalam Piagam Jakarta. Nah, ini alasan kenapa sila pertama tadi diganti ya. Jadi, hal ini terjadi karenanya adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau misalnya tetap menggunakan sila pertama seperti itu, berarti hal ini terlalu spesifik atau tidak merangkul semua ras, kebudayaan, agama yang ada di Indonesia. Kita tahu ya, bahwa Indonesia itu adalah negara dengan berbagai culture, berbagai agama, ras, suku, dan budaya. Nah, jadi sila pertama ini harus bisa merangkul semua sila-sila selanjutnya. Jadi digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang satu, itu bisa mewakili semua kepercayaan agama. Nah, jadi rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi selain dari periode-periode
yang barusan kita bahas, ada beberapa sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila, bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dulu. Lalu untuk sumber sosiologisnya, bahwa nilai-nilai Pancasila, yaitu butir-butirnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, misalnya pengaplikasiannya dalam bentuk kegiatan gotong royong, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Lalu sumber politis Pancasila sendiri tertuang pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersumber dan digali dari local wisdom, jadi dari kebudayaan lokal ya, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya adalah tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada beberapa tantangan terhadap Pancasila ini. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana caranya meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, salah satu contohnya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, jadi dulu itu pernah ada Tab MPR yang menyatakan bahwa Soekarno ini akan menjadi presiden seumur hidup. Nah, hal ini kan mustahil ya, jadi banyak sekali pertentangan dari kaum-kaum yang lain, para cendekiawan, termasuk dari wakilnya sendiri yaitu Bung Hatta, bahwa hal ini sangat tidak logis ya untuk menjadikan seseorang itu sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Jadi esensi atau pentingnya Pancasila ini yaitu adalah pada hakikatnya merupakan filosofi Grundlag dan Weltanschauung. Lalu dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Dan lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Jadi di dalam Pancasila ini terdapat beberapa nilai yang penting dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu memang dia merangkum semua nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat dari suatu identitas negara tersebut, yaitu Indonesia. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun pada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa kali opsi untuk perubahan atau menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti mau membuat negara serikat Islam atau mau mengganti
sila-sila yang ada di Pancasila. Namun tetap hasil dari perundingan para ahli dan para berwenang, Indonesia masih sangat ideal menjadi ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Artinya, Pancasila ini memang yang paling pas dan tidak bisa digantikan sebagai ideologi negara. Itulah tadi perkuliahan kita untuk hari ini. Ini adalah pustakanya ya, bisa kalian lihat, dan nanti untuk PPT-nya akan saya submit pada saat perkuliahan selesai. Jika ada pertanyaan, silakan untuk chat di forum diskusi. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan menjawab untuk menambah nilai keaktifan. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.